Selamat pagi Pak dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas patologi saya dengan topik kelainan sel. Perkenalkan, nama saya Beatrice Dwinarti Virzilianda Zong dari tingkat 1 PPNB Poltekkes Kemenkes Kupang. Nekrosis. Kematian sel dalam jumlah besar seperti pada jaringan organisme hidup disebut nekrosis. Nekrosis terjadi tidak hanya pada kematian sel, tetapi juga pada seluruh tubuh dan terbatas mengenai suatu jaringan atau sebuah organ. Berikut jenis kematian jaringan. 1. Nekrotik jaringan. Berikut ini uraian pembahasan nekrotik yang terjadi pada jaringan tubuh. A. Etiologi nekrotik. 1. Iskemi. Iskemi atau disebut juga menurunnya aliran darah ke dalam sel akan berakibat suplai oksigen dan makanan untuk sel atau jaringan berkurang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada kejadian dekubitus, di mana aliran darah terhambat karena adanya tekanan dari tubuh pasien terhadap pembuluh darah ketika pasien berbaring lama. Jika tekanan tersebut berlangsung selama 2 jam, maka aliran darah di daerah tersebut terhambat sehingga tidak mendapat suplai darah dan muncul tanda-tanda iskemia. 2. Agens biologik. Nekrosis dapat terjadi akibat dari bakteri yang mengeluarkan toksin yang membuat kerusakan dinding pembuluh darah dan juga trombosis. 3. Agen kimia. Agen kimia yang berasal dari dalam maupun dari luar akan menyebabkan gangguan osmotik sel. Sebagai contoh, pada seorang wanita yang hamil seringkali dijumpai mengalami keracunan kehamilan. 4. Agen fisik. Agen fisik seperti trauma, suhu ekstrem baik panas atau dingin, listrik, cahaya matahari, dan radiasi akan menyebabkan kerusakan sel. Protoplasma membran sel akan mengalami kerusakan dan organel internal keluar dari sel sehingga timbul kekacauan tata kimia sel. 5. Kerentanan atau hipersensitif. Reaksi imunologik yang terjadi pada tubuh akan menimbulkan kerentanan jaringan, akibatnya akan mengalami kematian sel pada jaringan tersebut. B. Jenis nekrosis. Tampilan sel yang menjadi nekrosis tergantung dari proses yang dialami. Jika mengalami denaturasi protein, maka akan terbentuk nekrosis koagulativa. Sebaliknya, jika enzim katalitik yang berperan, maka akan terbentuk nekrosis likuefaktif atau nekrosis kolikuativa. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan berikut ini. 1. Nekrosis koagulativa. Ini adalah jenis nekrosis yang paling banyak terjadi karena dapat mengenai semua organ dan jaringan. Bentuk nekrosis yang dapat kita amati yaitu bentuk sel masih normal dan susunan jaringan masih jelas dan sedikit lunak, tetapi proteinnya mengalami koagulasi sehingga aktivitas metabolisme sel berhenti. 2. Nekrosis likuefaktif. Istilah lain yang digunakan untuk nekrosis likuefaktif adalah nekrosis kolikuativa, yaitu nekrosis yang terjadi pada jaringan yang tidak memiliki bahan penyokong lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan jaringan syaraf yang mengalami nekrosis akan mengalami pencairan total. Sering terjadi bagian sekeliling tepinya mengalami reaksi membentuk kista. Hal ini dapat kita lihat pada nekrosis otak dengan jaringan sekitar yang juga mencair. 3. Nekrosis lemak. Proses terjadinya nekrosis lemak dapat dalam bentuk trauma langsung pada jaringan lemak dan menyebabkan pelepasan lemak ekstraseluler. Selain itu, nekrosis lemak juga dapat terjadi pada proses lisis enzimatik jaringan lemak karena pelepasan lipase. Sel yang mengalami nekrosis akibat trauma melakukan pelepasan lemak dan menimbulkan respon radang. Akibatnya makrofag akan aktif dan memfagositosis lemak dan menjadi fibrosis, kemudian menjadi massa yang mudah teraba jika terjadi pada daerah superfisial, seperti di payudara yang mengalami fibroadenoma mamae atau FAM. 4. Nekrosis gangrenosa. Gangren merupakan kematian sel sebuah jaringan yang disertai pembusukan. Selain itu, kematian sel pada jaringan ini bersifat luas dan disertai invasi kuman saprofit sehingga menimbulkan pembusukan. Sel yang mengalami nekrotik adalah tempat terbaik bagi kuman saprofit Clostridium tumbuh.
Oleh karena itu, gangren hanya terjadi pada organ atau jaringan tubuh yang berhubungan dengan dunia luar, seperti kulit, lambung, usus, paru-paru, dan serviks. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa gangren tidak dapat terjadi pada jantung, liver, dan limpa. 5. Nekrosis kaseosa. Nekrosis kaseosa adalah suatu bentuk nekrosis di mana jaringan yang mati kehilangan sama sekali strukturnya. Secara makroskopik, sel yang mengalami nekrotik berwarna putih akan hancur, tetapi pecahan-pecahan selnya tetap ada selama bertahun-tahun. 6. Nekrosis fibrinoid. Proses terjadi nekrosis fibrinoid yaitu ketika plasma dapat merembes ke dalam lapisan media arteriol yang mengakibatkan terjadinya penimbunan fibrin. Hal tersebut dialami oleh pasien hipertensi maligna yang bertahun-tahun arteriolnya mengalami tekanan sehingga dinding otot polosnya mengalami nekrosis sehingga plasma dapat merembes dan menimbulkan fibrin.
Selanjutnya hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan progresif dalam bentuk bertambahnya volume sel suatu jaringan atau organ tubuh, tetapi sel-selnya tidak dapat memperbanyak diri, melainkan sel-sel yang menyusun jaringan atau organ tubuh tersebut membesar menjadi lebih besar dari ukuran normal. Hipertrofi dapat dijumpai di berbagai jaringan. Yang paling mudah diamati adalah pada otot yang terdapat tambahan beban pekerjaan, seperti penonjolan otot bisep pada atlet angkat besi. Tetapi juga sering terjadi pada otot jantung sebagai respon adaptasi angkat beban kerja jantung yang berlebihan. Beban tersebut akan menyebabkan hipertrofi pada ventrikel kiri berbentuk penebalan dinding ventrikel. Berikut beberapa jenis hipertrofi. 1. Bronkitis kronis. Pada bronkitis kronis terjadi hipertrofi kelenjar mukus sehingga terjadi sekresi mukus yang berlebihan dan lebih kental. Secara histologi dapat dibuktikan dengan membandingkan tebalnya kelenjar mukus dan dinding bronkus. Perubahan juga terjadi pada bronchioli, yakni pada sel goblet, sel radang di mukosa, dan submukosa. 2. Hipertrofi prostat. Hipertrofi prostat adalah pertumbuhan dari nodula fibroadematosa. Pada dasarnya istilah ini kurang tepat karena yang terjadi adalah hiperplasia pada kelenjar periuretra yang mengakibatkan terdesaknya jaringan prostat ke perifer. Keluhan hipertrofi prostat banyak dialami oleh pasien dengan usia di atas 50 tahun. Yang berikut, hipertrofi otot. Hipertrofi otot berbeda dengan hiperplasia otot. Pada hipertrofi terjadi peningkatan ukuran sel otot, sehingga otot menjadi lebih besar tanpa adanya penambahan jumlah sel. Sedangkan hiperplasia otot terjadi pembentukan sel otot baru sehingga jumlah sel bertambah, akibatnya otot menjadi lebih besar. Ada 2 faktor yang akan mempengaruhi hipertrofi otot, yaitu umur dan nutrisi. Pada lelaki pubertas, kecepatan hipertrofi meningkat dan pertumbuhan maksimal akan terhenti pada usia remaja akhir. 4. Hipertrofi ventrikel. Hipertrofi ventrikel disebut juga kardiomiopati, adalah penyakit jantung yang ditandai dengan adanya penebalan pada dinding ventrikel. Penyebabnya adalah kelainan bawaan atau didapat setelah dewasa seperti penderita akromegali atau kelebihan hormon pertumbuhan di dalam darah, penderita hipertensi menahun, dan penderita neurofibromatosis. Hiperplasia. Hiperplasia merupakan kelainan progresif yang ditandai oleh bertambahnya volume suatu jaringan atau organ tubuh akibat dari pembentukan atau tumbuhnya sel baru, sehingga jaringan atau organ tubuh tersebut membesar. Jadi hiperplasia adalah membesarnya jaringan atau organ tubuh disebabkan oleh bertambahnya jumlah sel, bukan karena selnya yang membesar seperti pada hipertrofi. Hiperplasia terbagi menjadi 2 golongan, yaitu hiperplasia fisiologik dan hiperplasia kompensatorik. 1. Hiperplasia fisiologik. Hiperplasia fisiologik terdiri dari 2 jenis, yaitu hiperplasia hormonal dan hiperplasia endometrium. A. Hiperplasia hormonal. Proliferasi kelenjar mamae akan terjadi saat seorang wanita mulai hamil dan terutama saat mulai menyusui, ditandai dengan mamae yang membesar. Yang kedua, hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium adalah penebalan atau pertumbuhan berlebihan dari lapisan dinding dalam rahim yang dalam keadaan normal akan mengelupas pada saat menstruasi. Mekanisme terjadinya yaitu akibat stimulasi hormon estrogen yang tidak diimbangi oleh progesteron seperti pada masa sebelum menopause. Pada keadaan ini, terjadi siklus yang tidak disertai ovulasi, akibatnya hormon estrogen tidak diimbangi oleh progesteron sehingga terjadi hiperplasia. Yang kedua, hiperplasia kompensatorik. Kondisi ini terjadi setelah pasien menjalani pengangkatan jaringan. Sebagai contoh, pasien menjalani hepatektomi parsial, maka respon yang terjadi adalah sel akan melakukan kompensasi dalam bentuk pembelahan sel yang meningkat
hingga hepar mencapai berat normal kembali dalam beberapa minggu setelah hepatektomi. Metaplasia. Metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Ini berarti keturunan dari sel induk yang sedang membelah dikhususkan menjadi jenis lain untuk melakukan tugas tertentu. Sebagai contoh, lapisan endotel serviks uteri yang mengalami iritasi kronik, maka bagian epitel kolumnar akan diganti oleh epitel squamosa yang mirip epidermis. Beberapa contoh metaplasia. 1. Metaplasia kelenjar di esofagus. Adanya reflux makanan dan asam dari lambung ke daerah kerongkongan seperti pada penyakit GERD menyebabkan sel squamosa di daerah tersebut mengalami perubahan menjadi sel kelenjar seperti yang ditemukan di dalam saluran pencernaan. Sel kelenjar tersebut akan mensekresi lendir yang berfungsi melindungi daerah tersebut dari makanan atau asam jika terjadi reflux. Yang kedua, metaplasia kelenjar di faring. Asap rokok yang dihirup perokok akan menyebabkan metaplasia sel squamosa. Asap rokok berupa hidrokarbon polisiklik akan mengakibatkan kerusakan sel, sehingga sel harus beralih menjadi sel kelenjar yang dapat mensekresi lendir. Hal ini terlihat pada perokok yang sering mengeluarkan lendir berupa dahak, dan selain itu silia yang terdapat di saluran pernafasan juga akan terperangkap lendir, sehingga fungsinya menyapu debu dan kotoran di saluran pernafasan terganggu. Akhirnya ketika ada debu dan kotoran, maka juga akan terperangkap dan ini menjadi sumber infeksi pernapasan. Yang berikut, displasia. Displasia merupakan perubahan ke arah kemunduran pada sel dewasa dalam hal bentuk, besar dan orientasinya yang terjadi akibat rangsang yang menahun. Keteraturan ini menghilang di mana ada sel yang membesar dan ada yang mengecil. Dapat pula terjadi mitosis yang berlebihan pada sel yang belum dewasa, sehingga sel-sel tampak tidak beraturan komponennya. Displasia bersifat reversibel jika penyebabnya dihilangkan sehingga sel dapat kembali normal. Displasia dapat terjadi dengan diawali oleh kejadian metaplasia seperti pada sel squamosa saluran pernafasan pada perokok. Bila iritasi dari rokok yang dihisap perokok terus berlanjut bertahun-tahun, maka akan mengubah metaplasia sel squamosa tersebut menjadi displasia yang merupakan tahap awal menjadi neoplasma atau keganasan. Tetapi displasia juga dapat terjadi tanpa diawali oleh metaplasia seperti pada sel squamosa cervix atau sel hati. Meskipun sudah menjadi sel displasia, sel tersebut akan bertahan sebelum menjadi sel neoplasma. Hal ini menjadi suatu petunjuk untuk pencegahan pada populasi atau individu yang memiliki risiko terkena neoplasma. Yang terakhir, neoplasma. Neoplasma ialah kumpulan sel yang berasal dari sel yang sebelumnya adalah sel normal, tetapi kemudian menjadi abnormal, yang tumbuh terus-menerus secara tidak terbatas, tidak berkoordinasi dengan jaringan sekitarnya, dan tidak berguna bagi tubuh. Sel neoplasma berproliferasi terus, meskipun rangsang yang memulainya telah hilang. Proliferasi demikian disebut proliferasi neoplastik yang punya sifat progresif, tidak bertujuan, tidak mempedulikan jaringan di sekitarnya, tidak ada hubungan dengan kebutuhan tubuh dan bersifat parasitik. Faktor risiko dan predisposisi neoplasma. A. Faktor geografik dan lingkungan. Karsinogen lingkungan banyak ditemukan di lingkungan sekitar. Contohnya sinar matahari, asap kendaraan bermotor terutama di perkotaan, termasuk diantaranya merokok dan mengonsumsi alkohol. B. Usia. Secara umum frekuensi kanker meningkat seiring pertambahan usia. Hal ini terjadi akibat akumulasi mutasi yang disebabkan oleh perkembangan neoplasma ganas. Selain itu, menurunnya imunitas yang menyertai penuaan juga berperan. C. Hereditas. Saat ini terbukti bahwa pada banyak jenis kanker terdapat tidak hanya saja pengaruh dari lingkungan, tetapi juga dari faktor herediter. Kanker tersebut antara lain seperti kanker kolon, payudara, ovarium, dan otak. Sifat neoplasma. Neoplasma memiliki beberapa sifat,
sebagai berikut. A. Diversiensi dan anaplasia. Sifat neoplasma tumbuh berproliferasi walaupun sumber rangsangannya telah berhenti dan akan menunjukkan diferensiasi, yaitu derajat kemiripan sel neoplasma secara histologik dibandingkan sel asal. Selanjutnya, sel neoplasma akan menunjukkan sifat anaplasia, yaitu kemunduran sel bersifat irreversibel dengan gambaran sel abnormal dan disorientasi sehingga sel tidak dapat membentuk struktur sel yang normal. Sel yang mengalami anaplasia menunjukkan aneka ragam bentuk dan ukuran inti sel. Bentuk sel bermacam-macam yang berukuran besar dan kecil, mengandung banyak DNA, sehingga tampak lebih gelap. Selain itu, sel yang mengalami anaplasia juga akan menunjukkan gangguan hubungan antara sel neoplasma dengan sel lain yang nampak dari hubungan antara sel yang abnormal, seperti terbentuk batas tepi berkapsul pada tumor jinak. B. Derajat pertumbuhan. Derajat pertumbuhan antara neoplasma jinak dibanding neoplasma ganas adalah lebih cepat terjadi pada neoplasma ganas. Pertumbuhan neoplasma pada dasarnya berkaitan dengan tingkat diferensiasi sel, sehingga kebanyakan neoplasma ganas tumbuh lebih cepat daripada neoplasma jinak. C. Invasi. Neoplasma jinak tumbuh menjadi massa yang kohesif dan ekspansif pada tempat asalnya dan tidak mampu menginfiltrasi dan melakukan invasi. Oleh karena itu, pertumbuhannya hanya bersifat menekan atau ekspansi. Tekanan tersebut menimbulkan atrofi sel di luar neoplasma yang akan membentuk jaringan ikat yang disebut kapsul dan menjadikan neoplasma memiliki batas tegas. Pada neoplasma ganas, maka sel akan tumbuh progresif dan menginvasif sehingga tidak memiliki batas tegas dengan jaringan di sekitarnya. Pada pemeriksaan histologik, massa dan sel tidak berkapsul tetapi menunjukkan cabak invasi seperti kaki kepiting yang mencengkram jaringan di sekitarnya sehingga disebut kanker. D. Metastatis atau penyebaran. Neoplasma ganas yang memiliki sifat invasi memungkinkan menembus pembuluh darah, pembuluh limfe, dan rongga tubuh, kemudian terjadi metastatis. Metastatis merupakan pelepasan sel neoplasma yang diangkut oleh darah atau kelenjar getah bening dan rongga tubuh ke tempat yang lebih jauh dan membentuk massa baru. Jenis-jenis neoplasma. Neoplasma dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan sifat dan histogenetik. A. Berdasarkan sifatnya. 1. Neoplasma jinak. Contoh neoplasma jinak adalah lipoma, yaitu benjolan lemak di bawah kulit leher, lengan, atau punggung. Bentuknya tak indah dipandang tetapi tidak membahayakan. Neoplasma jinak pada dasarnya tidak dapat berubah menjadi kanker. 2. Neoplasma praganas. Jenis neoplasma ini adalah jenis neoplasma yang berpotensi untuk menjadi ganas sehingga sering disebut kanker tahap awal. Mereka tidak menyerang dan merusak jaringan sekitarnya, tetapi lama-kelamaan akan berubah menjadi kanker. Yang ketiga, neoplasma padat. Kanker padat terbentuk dari sel abnormal di kulit, selaput lendir, kelenjar, jaringan otot, lemak, dan tulang. Yang 4. Neoplasma cair atau hemablastosis. Hemablastosis adalah neoplasma yang terbentuk dari komponen seluler darah dan organ pembentuk darah. Contohnya leukemia dan tumor otak. B. Berdasarkan histogenetik. Pembagian jenis neoplasma histogenetik dilakukan dengan cara pemeriksaan histopatologik yang akan memberikan spesifikasi jenis neoplasma berdasarkan asal jenis sel yang dapat berasal dari sel epitel, jaring ikat, serta sel organ yang limfoid dan hemopoietik. Klasifikasi penggolongan neoplasma. Penggolongan neoplasma atau kanker dirujuk berdasarkan jenis organ atau sel tempat terjadinya. Sebagai contoh, neoplasma yang berasal dari usus besar dirujuk sebagai kanker usus besar, sedangkan kanker yang terjadi pada sel basal kulit dirujuk sebagai karsinoma sel basal. Klasifikasi neoplasma kemudian dilakukan dalam kategori yang lebih umum, misalnya A. Karsinoma. Neoplasma yang terjadi pada jaringan epitel seperti kulit atau jaringan yang menyelubungi organ tubuh, seperti organ pada sistem pencernaan
atau kelenjar. Sebagai contoh, kanker kulit, karsinoma serviks, karsinoma anal, kanker lambung, dan kanker tiroid. B. Sarkoma. Neoplasma yang terjadi pada tulang seperti osteosarkoma, pada tulang rawan seperti kondrosarkoma, dan pada jaringan otot seperti rhabdomyosarkoma. Sarkoma juga terjadi pada jaringan adiposa dan pembuluh darah. C. Leukemia. Neoplasma yang terjadi akibat sel darah yang berkembang di dalam sumsum tulang yang tidak matang dan memiliki kecenderungan untuk berakumulasi di dalam sirkulasi darah. D. Limfoma. Neoplasma yang timbul dari nudus limfa dan jaringan dalam sistem kekebalan tubuh. E. Kanker sistem saraf pusat. Sesuai dengan namanya, jenis neoplasma atau kanker ini berasal dari jaringan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Contohnya tumor otak dan sumsum tulang belakang, meningioma, glioma, pituitary adenoma, dan vestibular schwannomas. F. Kanker metastatik. Neoplasma atau kanker metastatik merupakan perwujudan dari salah satu jenis kanker dan telah menyebar ke jaringan atau organ lainnya. Sebagai contoh, seorang yang memiliki kanker payudara yang telah menyebar ke paru-paru sehingga terbentuklah kanker paru-paru metastasik.